Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Pertama-tama saya perkenalkan, nama saya Margia, NIM saya A03110035. Saya dari kelas 5B Kompak. Sebelumnya saya berterima kasih banyak karena sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan tentang akuntansi syariah, khususnya mudharabah yang menggunakan suatu program. Terlebih dahulu saya menjelaskan apa itu akuntansi syariah tentang murabahah. Apa sih itu murabahah? Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati, dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Rekening-rekening yang terdapat dalam akad murabahah: A. Akun laporan posisi keuangan atau neraca. 1. Persediaan atau aset murabahah. 2. Piutang murabahah. 3. Margin murabahah taguhan. 4. Piutang murabahah jatuh tempo. 5. Margin murabahah taguhan jatuh tempo. 6. Piutang uang muka murabahah. 7. Piutang pada nasabah atau calon pembeli. 8. Cadangan kerugian murabahah. 9. Hutang diskon murabahah. 10. Hutang uang muka murabahah. B. Akun-akun yang terdapat dalam laporan laba rugi. 1. Pendapatan margin murabahah. 2. Potongan pelunasan atau musokoh murabahah. Pendapatan operasi utama. 3. Potongan angsuran murabahah. 4. Diskon murabahah. 5. Kerugian penurunan aset murabahah. Pendapatan operasi lainnya. 1. Pendapatan non-operasi lainnya. Beban operasi lainnya, antara lain beban kerugian murabahah. 2. Piutang angsuran murabahah. Langsung saja kita masuk kepada pokok permasalahan. Ada suatu contoh, khususnya contoh murabahah yang terjadi. Ini contoh murabahah dengan jawabannya langsung. Bank Syariah melakukan transaksi murabahah dengan nasabah Sydney atas mobil Innova dengan harga perolehan sebesar 270 juta. Terjadi transaksi pada tanggal Januari 2014. Nasabah telah menyerahkan uang muka ke Bank Syariah sebesar 30 juta, dan atas murabahah tersebut disepakati keuntungan setara 21%. Pembayaran dilakukan secara angsuran selama 12 bulan. Keterangan nasabah menyerahkan uang muka 30 juta. Maka jurnalnya kas pada hutang uang muka sebesar 30 juta. Selanjutnya, esok harinya terjadi lagi transaksi, yaitu tanggal 3 Januari 2014, Bank Syariah membayar uang muka kepada pemasok atau dealer sebesar 7.500.000, dan jika dibatalkan maka akan hangus. Jika dibatalkan maka akan hangus. Keterangan: maka Bank Syariah membayar uang muka kepada pemasok sebesar 7.500.000. Maka jurnalnya piutang uang muka pada kas 7.500.000. Esok harinya terjadi lagi transaksi, yaitu tanggal 4 Januari 2014, mobil dibeli Bank Syariah dengan harga perolehan sebesar 270 juta. Maka jurnalnya persediaan pada piutang uang muka kas, kalau persediaan 270 juta, terus piutang uang muka 7.500.000 kredit, sedangkan kasnya 262.500.000 kredit juga. Esok hari lagi terjadi lagi transaksi pada tanggal 5 Januari 2014, akad murabahah dan bank dilaksanakan. Maka jurnalnya piutang murabahah 320.400.000 debit, sedangkan margin murabahah taguhan 50.400.000. Dapat 50.400.000 ini dari harga perolehan dikurang uang muka dikali persentase keuntungan. Maka dapatlah 50.400.000.
Persediaannya 270 juta. Catatan ini catatan sebesar harga perolehan didapat. Terus hutang uang muka 30 juta pada piutang 30 juta. Pada beberapa hari kemudian ada lagi terjadi transaksi, yaitu pada tanggal 16 Januari 2014 nasabah membayar angsuran pertama. Maka jurnalnya kas debit 24.200.000, sedangkan kreditnya piutang murabahah 24.200.000. Sedang marginnya murabahah taguhan 4.200.000. Ini didapat dari margin dibagi 12 bulan. Terus pendapatan margin murabahah 4.200.000. Kredit beberapa hari kemudian atau sekitar 1 bulan lah, terjadi lagi transaksi tanggal 16 Februari tahun 2014 nasabah tidak membayar angsuran kedua. Maka jurnalnya piutang murabahah jatuh tempo 24.200.000. Sedangkan kreditnya piutang murabahah 24.200.000. Debitnya margin murabahah taguhan 4.200.000. Pada pendapatan margin murabahah 4.200.000. Nah, ini rincian-rinciannya dapat Anda lihat. Harga perolehan atau harga pokok 270 juta, sedangkan marginnya 50.400.000, harga jual 320.400.000, uang mukanya 30 juta, sisa kewajiban 290.400.000. Dapat Anda lihat. Ini tadi kan dapat dari sini. Nah, 21% dari 240 juta dapatnya 50.400.000. Anda lihat. Nah, langsung saja kita masuk kepada programnya, cara penginputannya, dan apa-apa saja yang diperlukan dalam program khususnya akad murabahah atau akuntansi syariah yang murabahahnya. Ini program, sebelum kita masuk ke suatu program Visual Basic, terlebih dahulu kita masuk ke SQL Server. SQL Server ini berhubungan dengan Visual Basic 2012. TB-TB yang diperlukan di dalam akad murabahah yaitu TB detail jurnal GIA. Ini isi desainnya, nomor jurnal, varchar, kode rekening, varchar. Ini di Prima Rekei. Setelah itu TB header jurnal GIA. Dapat Anda lihat di dalamnya. TB jenis rekening GIA. TB rekening GIA. Cara pengolahan TB-TB ini, terutama kita klik TB, klik kanan New Table. Setelah itu kita membuat view laporannya, view yang terdapat dalam program akuntansi syariah khususnya Mudharabah, yaitu view buku besar. Anda lihat TB detail jurnal GIA one to many, TB header jurnal GIA. Anda lihat di sini kita kolom-kolom ini tidak perlu lagi kita mengetik. Kalau misalnya nomor jurnal GIA kita cuma mencentang ini, otomatis muncul ada di sini. Terus view laporan buku besar. Dapat Anda lihat one to many-nya. Terus view neraca saldo, view nomor jurnal GIA.
Nah, itu yang diperlukan dalam akuntansi syariah, suatu program di TB SQL servernya. Setelah itu, setelah laporan dan TB-nya kita bikin, masuk kepada diagramnya. Kita bikin diagramnya, one to many-nya. Di dalam diagram khususnya akuntansi syariah pada akad murabahah, yaitu yang digunakan untuk relasi-relasinya yaitu TB header jurnal GIA, one to many, terus TB detail jurnal GIA, terus TB rekening GIA, TB jenis rekening GIA. Setelah itu kita konekkan atau kita hubungkan ke Visual Basic 2012. Terutama kita membuat PUM-nya dulu. Cara pembikinan PUM-nya diklik sini, setelah itu add, terus kita klik ini Windows PUM, baru kita bikin PUM. Kalau kita membuat laporan di Visual Basic, maka kita report, langsung kita tulis laporannya. PUM dan RVT atau laporan yang digunakan di akuntansi syariah pada akad murabahah yang telah saya bikin ini, yaitu ada PUM buku besar, Anda lihat. Setelah itu PUM jenis rekening, ini data grid view namanya. Setelah itu ini textbook, ini label. Setelah itu PUM jurnal umum. PUM jurnal umum ini nomor jurnalnya otomatis, terus kode tiap kumbubuk kode rekening, maka kita klik satu kali, pasti ada muncul ujung kayak tanda panah. Terus kita isi di sini data source-nya apa. Sedangkan di PUM jurnal umum di kode rekeningnya data source-nya TB rekening GIA building source, terus display member kode rekening, volume member kode rekening. Ini button pembantu. Dapat Anda lihat coding-codingnya. Ini PUM lihat rekening.show dialog. Setelah itu, untuk melihat coding-codingnya, maka kita klik 2 kali di kode jenis rekening. Nah, ini dapat Anda baca. DIM nomor rekening as new data table. Nomor rekening sama dengan tabel rekening GIA, GIA tabel adapter get data by kode rekening. Ini untuk kode rekening. Dapat Anda lihat. Setelah itu, untuk supaya di sini kalau kita klik di sini otomatis jadi debit munculnya, kita klik di sini rumus debit. Textbook.text sama dengan button debit.text. Sedangkan kreditnya textbook.text sama dengan button kredit. Kan tadi kredit.text. Ini data grid view. Dapat data grid view ini dari sini tool. Kita klik di sini, misalnya data grid view. Ini muncul, kita tarik ke sini. Anda lihat. Ini dapat Anda lihat coding-codingnya yang terdapat di PUM jurnal umum. Ini nomor jurnal otomatis rumusnya.
Ini rumus tambah, bisa kita lihat cara melihat codingnya, klik 2 kali. Ini rumus tambah. Dim AGS AGK as integer 32, textbook 1, dot text sama dengan J. Ini maksudnya J ini jurnal. Dapat Anda baca. Setelah itu, PUM laporan buku besar, PUM laporan jurnal umum, PUM neraca, PUM lihat jenis rekening, PUM lihat rekening, PUM rekeningnya. Ini tiap kali ada kumbu buku kode rekening, pasti kita klik ujungnya, ada terisi kan? Data source-nya, display membernya, flow membernya. Untuk melihat codingnya dapat Anda klik, nah dapat Anda baca coding-codingnya. Ini button pembantu. PUM lihat jenis rekening.show dialog untuk memanggil. Tutup. Terus terutama jangan ketinggalan menu utamanya. Menu utamanya terdapat master data, transaksi, laporan. Di dalam master data terdapat rekening, jenis rekening, sedangkan transaksi ada buku besar, ada jurnal umum. Terus sedangkan laporannya neraca saldo, buku besar, jurnal keseluruhan. Setelah itu, RPT jurnal, terus RPT laporan buku besar, RPT neraca. Ini rumus-rumusnya dapat kalau ada misalnya tabung sini, kita klik sini, expense. Nah, ini pasti kita isi sum dalam kurung fill tanda seru debit.flow. Isi. Kalau kredit, kita klik di sini, terus expense. Nah, kita isi rumusnya. Nah, setelah itu sudah selesai FUM dan RPT-nya. Selanjutnya untuk menjalankan suatu program, maka kita klik start. Supaya besar, maka kita sini. Saya memberikan satu contoh cara menginput transaksi. Kita klik transaksi, kita klik jurnal umum. Nah, terlebih dahulu cara pengisiannya dalam suatu program yang sudah saya bikin ini, maka kita klik tanggalnya. Terutama tadi terjadi transaksi pada tanggal 2 bulan 1. Dapat Anda lihat sini nah. (2014). Ini kita lihat di sini. Pada tanggal 2 bulan 1 2014. Setelah itu kita tidak boleh mengisi yang lainnya dulu. Terlebih dahulu kita klik tambah. Nah, nomor jurnalnya otomatis. Setelah itu kita klik keterangan, kita isi keterangannya. Apa yang terjadi tadi? Nasabah telah menyerahkan uang muka kepada Bank Syariah. Nasabah telah menyerahkan uang muka kepada Bank Syariah. Setelah itu
sebesar 30 juta. Sebesar 30 juta. Tuh 23. Tuh 23. 30 juta. Setelah itu, ini kan berpengaruh kepada jurnalnya. Jurnalnya kas pada hutang uang muka sebesar 30 juta. Di sini kan kita klik kas 30 juta. Tuh 23 1 2 3. Kan debit, kita klik button debit. Kita enter. Setelah itu utang uang muka di sini kan kita susah mencarikan kode-kodenya. Untuk lebih mudah, saya membuat button pembantu, yaitu kita klik di sini. Nah, ini kan terlihat. Jadi kita bisa membaca nama rekening yang kita inginkan, kan hutang uang muka murabahah. Kita klik 2 kali. Nah, kan ini kredit tadi, kita klik kredit, kita enter. Nah, baru kita simpan. Jadi tersimpan di SQL dan di laporan itu contoh 1 saya berikan contoh cara penginputan jurnal. Setelah sudah tersimpan di SQL ataupun di laporan, maka kita lihat laporannya. Ini laporan yang terjadi yang pernah saya input. Dapat Anda lihat? Ini jurnalnya yang soal-soal di sini tadi. Nah, dapat Anda lihat piutang uang muka murabahah pada kas 7.500.000. Ini inputan soal yang tadi. Ini jawabannya, laporannya dapat Anda lihat. Ini total keseluruhannya dapat Anda lihat. Ini dia 93070000. Anda lihat, itu jumlah total jurnal keseluruhannya. Dapat Anda lihat. Setelah itu buku besar ketika kita input jurnal otomatis sudah muncul. Total buku besarnya 930700 juga. Setelah itu neraca saldonya dapat Anda lihat, neraca saldonya sebesar ini. Nah, sekian dan terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak sudah memberikan kesempatan kepada saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, karena kesalahan datangnya dari saya. Kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah, warida wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.